Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sebelum memulai pelajaran kita, mari kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Anak Fitri, saya minta untuk memimpin kita dalam doa. Bu, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Dan saya membawakan doa ini dengan ajaran agama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kepada Anak Fitri. Ini sekarang kalian mengisi daftar hadir yang sudah Ibu kirim di WA ya. Sambil mengisi daftar hadir, Ibu membacakan KD kita untuk hari ini. KD-nya mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi, menentukan ciri tujuan teks deskripsi yang dibaca, menentukan jenis teks deskripsi yang dibaca, menentukan ciri teks deskripsi yang dibaca. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mampu menentukan tujuan penulisan teks deskripsi. Yang berikut, peserta didik mampu menentukan jenis teks deskripsi. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ciri teks deskripsi. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau tanya, ada yang pernah dengar kata deskripsi? Ibu. Ya, Anak Fitri, coba sampaikan pendapatmu. Menurut kau deskripsi itu apa? Deskripsi itu Ibu kayak menggambarkan suatu objek. Menurut Iya, betul sekali. Anak Eka kira-kira bisa menyambungkan apa itu pengertian teks deskripsi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Anak Fitri. Bisa, Ibu. Tunggu, Ibu. Teks deskripsi adalah teks yang bisa menggambarkan suatu keadaan di suatu tempat atau menggambarkan suatu tempat, orang, atau hewan, Ibu. Baik, terima kasih. Ibu melengkapi jawaban kalian ya. Teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, yang anak sekalian bisa menyampaikan ke Ibu tujuan teks deskripsi itu kira-kira apa menurut kalian? Masih ada kesinambungan dengan pengertian yang tadi ya? Saya, Ibu. Anak Fitri, coba jawab. Anak Eka, silakan. Tujuan teks deskripsi adalah agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan tentang hal tersebut, Ibu. Iya, betul sekali Anak Eka. Jawabannya sudah sangat-sangat baik, jadi Ibu tidak perlu jelaskan ya. Bagaimana Anak Mentari bisa dipahami apa yang disampaikan oleh Anak Eka? Bisa, Ibu. Baik, kalau begitu kita lanjut ya ke ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang tahu ciri teks deskripsi? Anak Tari tahu? Tidak tahu.
Anak Fitri? Baik, kalau begitu Ibu membacakan dan kalian simak baik-baik ya, karena setelah ini nanti Ibu kasih kalian Iya, latihan. Ibu. Ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, paragraf teks deskripsi menggambarkan sesuatu. Yang kedua, paragraf yang digambarkan dijelaskan secara sangat jelas dan rinci, serta melibatkan kesan indera. Yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Yang keempat, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek serta bentuk, ukuran, warna, atau ciri psikis keadaan suatu benda dengan rinci. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Halo? Bisa, Ibu. Baik. Baik, kalau begitu kita langsung masuk. Yang terakhir itu jenis teks deskripsi. Ada yang tahu jenis teks deskripsi? Sepertinya kalian tidak membacakan materi yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Jenis teks deskripsi itu yang pertama. Silakan anak Eka, silakan. Yang pertama, teks paragraf deskripsi subjektif, Ibu. Yang kedua, teks paragraf spatial. Yang ketiga, teks paragraf objektif, Ibu. Ya, betul sekali. Bisa jelaskan teks deskripsi subjektif itu yang bagaimana, spasial yang bagaimana, supaya teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan. Bisa, Ibu. Teks paragraf deskripsi subjektif adalah paragraf yang menggambarkan objek menurut kesan yang dimiliki oleh penulisnya, Ibu. Yang kedua, teks deskripsi paragraf spatial, yaitu objek yang digambarkan hanya berupa tempat, ruang, dan yang lain, Ibu. Yang ketiga, teks paragraf objektif. Teks deskripsi ini menggambarkan apa yang menurut keadaan objek yang sebenarnya tanpa opini dari penulis itu sendiri, Ibu. Baik, terima kasih. Jawabannya tepat sekali. Sepertinya anak Eka sudah membaca materi yang Ibu berikan. Kalau begitu anak-anak, sekarang kita mengerjakan latihannya. Ya, Ibu mengirim di WA. Silakan kalian Ibu beri 5 menit untuk diskusi, kemudian presentasi setelah itu ya. Silakan matikan kamera kalian. Baik, Ibu.
Halo, bisa dengar Ibu? Halo, bisa dengar Ibu? Halo? Dengar Ibu. Baik, waktu diskusi kalian habis ya. Silakan dari kelompok anak Eka presentasikan. Coba jelaskan menurut apa yang kamu temukan dalam teks deskripsi. Coba anak Eka temukan mana yang merupakan fakta dalam teks deskripsi yang sudah Ibu berikan. Halo? Halo? Bisa dengar Ibu? Jaringan Ibu, Halo? Ibu. Anak Eka? Oh, anak Fitri, anak Fitri. Iya Ibu. Bisa Ibu. Oh iya, coba temukan di dalam teks mana yang disebut, manakah fakta di dalam teks tersebut. Bisa dibacakan ya dengan kuat. Masih bisa dengar Ibu kok. Halo. Iya Ibu. Iya Ibu. Silakan anak Fitri dibacakan. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebab hampir semua negara, termasuk di Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, angka kematian karena virus corona ini sudah mencapai lebih dari 10.000 kasus. Itu fakta yang pertama, Ibu. Iya, terus? Fakta yang kedua, pada paragraf kedua, virus corona atau Severe Active Respiratory Syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Ya, baik. Pada paragraf ketiga, di Ya. Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Sudah, Ibu. Baik. Terima kasih untuk anak Fitri, jawabannya tepat. Sama-sama. Untuk anak Eka, apa dari kelompoknya, apakah ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Sepertinya jaringan di tempat Eka bermasalah ya. Anak Tari, Jawaban sama seperti coba itu, Ibu. temukan. Ya. Apakah tidak ada pendapat lain? Tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada ya, kita lanjut masuk ke yang tujuan teks deskripsi. Coba kemukakan pendapat kalian, tujuan yang ingin disampaikan penulis melalui teks deskripsi yang telah kalian bacakan. Tadi sudah diskusi toh. Coba anak Tari. Saya Ibu. Oh, anak Eka. Silakan. Tujuan dari penulisan teks deskripsi ini yang berjudul virus corona adalah menggambarkan penyebaran virus corona, Ibu, serta gejala-gejalanya, Ibu. Iya, betul. Ada pendapat lain? Halo, anak-anak, ada pendapat lain? Jawaban kami sama, Ibu. Iya, sama yang di bagian Pada tujuannya, Ibu. coba tujuannya apa?
Baik, kalau begitu Ibu melengkapi jawaban dari anak Eka. Tujuannya itu selain menggambarkan tentang penularan virus serta akibat jika tertular, juga penulis menghimbau kepada pembaca atau masyarakat yang membaca teks ini agar selalu waspada terhadap virus corona, karena virus ini merupakan salah satu virus yang mematikan. Dan virus ini juga sudah menelan banyak korban. Halo anak-anak, masih bisa dengar Ibu? Masih, Bisa, Ibu. Baik, karena kita sudah masuk di tujuan, yang berikutnya kita masuk di jenis teks deskripsi. Berdasarkan bentuknya, kira-kira teks ini termasuk dalam bentuk teks deskripsi apa, anak-anak? Objektif, Tadi Ibu. anak Eka sudah Objektif, Ibu. teks deskripsi apa, ulangi? Objektif. Oh iya, betul sekali. Jadi anak-anak, jika melihat teks seperti ini, teks jenis ini merupakan teks objektif. Karena teks objektif itu digambarkan apa adanya menurut keadaan objek tanpa penambahan opini dari penulis. Karena ini nyata ya, kita semua juga tahu sekarang itu virus corona lagi melanda seluruh dunia. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Ibu harap apa yang kalian dapatkan hari ini kalian bisa mengerti dan memahami sehingga pada saat ujian nanti jika Ibu tanya tidak ada yang nilainya rendah ya. Baik, di LKPD yang Ibu sampaikan tadi ada tugas ya di situ, yaitu menentukan struktur dan ciri teks deskripsi. Habis itu ada teks di situ yang tentang teks deskripsi tentang Pantai Lasiana. Ibu juga sudah memberikan tugas di situ. Dan Ibu harap minggu depan kalian bisa mempresentasikan, sebelum kita mulai pelajaran minggu depan, kalian bisa mempresentasikan tugas tersebut. Lalu sebelum kalian mempresentasikan, tugasnya terlebih dahulu di Google Classroom, dikirim di Google Classroom supaya Ibu bisa memeriksa siapa saja yang tidak mengerjakan tugas. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ada pertanyaan untuk diskusi kita hari ini? Tidak. Baik, kalau semua sudah mengerti. Untuk tugas ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu, Pak. Tidak Baik, ada, kalau Ibu. begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini. Satu orang pimpin kita dalam doa, anak Fitri. Anak Fitri, Ya, Ibu. tolong pimpin kita dalam doa ya, Nak. Baik, Ibu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Fitri. Jangan lupa ya mengisi daftar hadir yang tadi Ibu sudah bagikan. Pelajaran Ibu akhiri untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat pagi, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Ibu. Selamat Ibu. siang. Ya. Selamat siang, Ibu.